Nggih, insyaallah. Karena pendataan tempatnya kemarin. Nggih. Alhamdulillah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Desi yang semangat hari ini untuk mengikuti observasi di kelas. Nanti Pak, untuk kegiatan kita ada pra-observasi, observasi dan pasca observasi itu kita lakukan berdua dengan Pak Desi. Sebelum itu kita berdoa dulu Pak, semoga nanti kegiatan dari awal sampai akhir membawa keberkahan, kemanfaatan kita dan serta kita. Terima kasih. Sebelum kita nanti berbincang dengan Pak Desi, Pak Piono, saya di sini menginginkan refleksi dari Bapak Desi selama mengikuti PDP. Untuk refleksi. Untuk refleksi tentang Pak Desi sebagai sampai saat ini selalu ada perkembangan anak-anak, perilaku anak-anak itu semakin hari itu semakin berubah, dan perubahan-perubahan itu mengacu pada materi-materi yang disampaikan. Diferensiasi, insya Allah sudah bisa mulai dari kebijakan. Ada bahkan juga bukan hanya untuk kelas 6, tapi juga untuk kelas-kelas yang lain. Itu semacam membahas itu. Terima kasih. Dari dengan bahwa penindasan. Jadi strategi apa yang Panjenengan lihat dari Pak Desi ini untuk menyampaikan ke teman-teman? Seringkali ketika ada rapat atau musyawarah, memang saya sendiri juga mendorong agar Pak Desi itu selaku guru penggerak itu bisa menggerakkan. Dan di situ poinnya guru-guru yang lain melihat perkembangan dari hasil pembelajaran itu dan terlihat ada hasilnya, itu juga terbantu. Untuk komunitas Pak, kan kemarin kita sudah membahas tentang komunitas belajar. Di sini mungkin ada komunitas baru yang muncul setelah Pak Desi mengikuti CPT ini. Dengan adanya CPT, karena saya membuat komunitas Tombel. Terus kemudian akhir-akhir ini juga adanya PMM, itu juga paling tidak harus ada Tombel. Maka itu klub, jadi sekarang juga sudah secara resmi mendapatkan Tombelnya di Luar biasa saya. lebih apa? Bismillah. Kalau boleh tahu namanya Pak? Kejar Manyar Guradu, Guru Manyar Guradu. Kelompok belajar. Nanti bisa di-share Pak. Siap. Saya ikuti katanya. Ya, terima kasih Pak untuk refleksi dari Bapak Ari, sangat luar biasa. Saya lihat dulu juga untuk peningkatan kapasitas Pak Ari selaku CPT ini sudah sangat luar biasa. Di Selatan IPN sudah sangat luar biasa. Saya itu malah belajar dari Pak Ari bagaimana beliau Pak Ari ini menyelesaikan tugas dengan begitu sangat luar biasa dan menarik bagi saya untuk saya ambil nilai-nilai positifnya. Terima kasih untuk Bapak untuk refleksinya. Tadi saya mohon izin untuk beberapa jam depan saya ikut Pak Ari dalam mengelola kelas ini.
untuk menyampaikan mohon maaf untuk surat tugasnya itu. Bisa insya Allah mungkin kalau sampai Pak. Terima kasih atas kesempatan panjenengan menyampaikan dan kasih hal peningkatan kapasitas dari Pak Ali. Semoga panjenengan Pak Ali selalu diberi kesehatan dan selalu terjuang untuk relasi. Terima kasih Bapak sudah kalau berkenan di sini atau ada repotan. Oh enggak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sarapan ya Pak. Alhamdulillah. Hari ini sudah Terus persiapan ya Pak. dipersiapkan full power nanti. Saya datang pagi soalnya saya melihat dari awal Pak, dari awal tuh anak-anak kondisinya bagaimana. Saya nanti takutnya kalau sekarang tidak bisa melihat aksi panjenengan. Oke Pak Ali, panjenengan kemarin sudah mengisi level pembelajaran dengan tepat. Itu saya lihat sudah dengan lakukan. Jadi saya yakin panjenengan sudah lakukan. Dan untuk ini Pak Ali, observasi penting tujuan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Ya. Jadi nanti dalam melalui proses pembelajaran diferensiasi itu kan Pak, saya anak-anak itu bisa ini kan apa lingkaran. Konsep diameter, konsep jari-jari, mana sampai nanti bisa melihat antara perbedaan dan juga poin yang paling akhir. Tapi sementara fokus saya dasarnya anak-anak tahu karena untuk menghitung semuanya itu kan butuh pemahaman tentang diameter untuk jari-jari yang paling utama sebetulnya. Untuk pengembangan yang tidak panjenengan capai Pak. Saya sebenarnya tidak begini dalam konsep pendidikan selalu saya sampaikan ke anak-anak, tujuan kalian di sini bukan menghafalkan rumus, bukan menghafalkan teks, bukan menghafalkan sesuatu yang hafal besok akan diandalkan, tapi Pak itu pengen saya kepengen itu anak-anak memahami konsep dasarnya seperti ini. Jadi dalam bentuk rumus apapun ketika mereka memahami konsep dasarnya ranah apa istilahnya kerangka berpikirnya itu betul, berarti tanpa harus anak-anak mengetahui rumus anak bisa belajar. Selain itu saya juga ingin menerapkan dan itu berhasil menerapkannya begini. Ketika kami membuat bak penampungan air itu berbentuk lingkaran. Nah, kemarin saya bilang ke anak-anak, ini kira-kira berapa sih luasnya? Cari diameternya dulu Pak. Diameter berarti kan penting oleh apa? Jari-jarinya. Nah, meskipun tidak semuanya, tapi ada satu dua yang mau bisa dicari Pak ya. Jadi kalau kita berdiri untuk diameternya 75, kita ngeduknya nanti berapa? Itu kan konsep kerangka berpikir anak-anak bisa diterapkan dalam kehidupan umum. Dan kebetulan kemarin loh Pak, ya pas lingkaran. Untuk strategi ya Pak, untuk strategi itu untuk penyampaian dari pendidikan kan sudah melalui strategi itu dari strategi sebenarnya Yang pasti ini Pak, saya karena kemampuan anak-anak itu saya lihat sangat berbeda. Bagaimana mereka menangkap materi, bagaimana menangkap kalimat, kemudian bagaimana lingkungan juga mempengaruhi mereka. Pada dasarnya ini saya yang berusaha untuk lebih kreatif, memberikan pembelajaran yang berbeda dalam konsep berbeda, mulai dari prosesnya nanti, produknya, nah itu saya juga siapkan media audio visual, saya juga siapkan berbasis lingkungan artinya pengamatan, kemudian saya juga kan untuk apa yang tidak statik juga kadang melihat video itu juga kurang serat, makanya saya mencoba melakukan semuanya dan saya nanti juga ajak apa ya sedikit-sedikit bernyanyi lah tentang lingkaran
saya sudah menuliskan beberapa poin penting dari observasi panjenengan yang nanti bisa diimplementasikan dalam belajar. Dan nanti akan saya hanya mengobservasi ya Pak. Dan itu untuk bahan penilaian panjenengan bagaimana selama ini mempelajari modul 2 nih Pak untuk pembelajaran berindividu. Sepakat ya Pak untuk kita mengambil observasi dari panjenengan Pak untuk hari ini. Sepakat ya Pak, sepakat. Keluar dari poin penting ini Pak, jadi yang saya nilai hanya yang pasti. Nanti umpan balik mungkin kan pasti ada, itu nanti kita sampaikan. Oke Pak Ari, untuk pembelajaran observasi ini kita lakukan di kelas 6 di Pak. Kelas 6 kita nanti akan melakukan 2 JP Pak. Jadi 1 jam 20 menit. Oke, nanti kita langsung saja nih Pak. Siap. Kelas kamu muncul di kita harus bersyukur kita ada di blog. Di sana saja cari dulu. Bisa banget. Bisa sekolah saja luar biasa. Seragam saja seperti itu lah. Lalu yang kalian ada di sini mau tetap semangat. Oke, jadi semuanya ayo bersemangat, ayo nikmati masa SD. Bentar lagi selesai. Just 3 months again, 3 bulan lagi, and you will walk alone. Kamu akan berjalan sendiri-sendiri ke tujuan. Oke, Pak Ali akan memulai pembelajaran hari ini. Maaf Pak Ali, Halo? untuk jumlah muridnya berapa nih? Ada 19 yang tidak hadir, 1 raka sakit Pak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk kayaknya, kurang kompak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Apakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Kakak. Yang namanya bukan kakak siapa? Arya. Kenapa? Hari ini kakak tidak masuk? Badannya panas. Sejak kemarin atau? Sejak kemarin. Kayaknya pulang hujan-hujan kemarin sama sampean kemarin. Hari Sabtu itu mungkin badannya sedang tidak fit, kemudian hujan-hujan. Hari Jumatnya itu kan, ya hujan-hujan. Semoga kalian juga sehat. Nanti jangan lupa ditanyakan main ke rumahnya, tanyakan kondisinya seperti apa. Kemarin juga sudah lihat Pak Ari, kondisinya sedang tidak baik-baik. Oke, Pak Ari juga selain itu mau tanya, kenapa kakak bisa sakit? Gara-gara hujan, gara-gara takdir Allah, betul, gara-gara takdir Allah. Ya, salah satunya bukan hujannya. Hujan tidak membuat kita sakit, tapi kondisi tubuh kita sedang tidak baik, tidak fit, akhirnya kita bisa sakit. Nah, nanti musim hujan ini kalian harus menjaga kondisi. Sekiranya badannya nggak enak, ya jangan bermain hujan, karena dingin itu membuat kalian akhirnya drop jadi sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ari pengen kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini menjadi berkah, bermanfaat, dan nanti kiranya pulang kalian membawa ilmu itu bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Monggo salah satu bisa bantu Pak Ari untuk berdoa.
Berarti tadi sudah piket? Sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Tepuk tangan untuk tim piket hari ini. Ingat baik-baik. Tadi kan upacara. Apakah ada yang tidak memakai kelengkapan? Topi? Ajukan tangan. Topi. Siapa? Mas Vino. Kenapa tidak memakai topi? Topinya di bawah raka. Kok bisa di bawah raka? Kok dipinjam raka? Besok segera diminta kalau begini akhirnya bagaimana? Yang tidak disiplin siapa? Sampai sendiri kan? Kamu sendiri kan? Akan merugikan diri. Boleh meminjamkan barang ke temannya, tapi dengan catatan kita harus punya tanggung jawab. Ada yang lain tidak membawa topi? Sabuk, sabuk. Siapa tidak memakai sabuk? Kenapa tidak pakai sabuk ya? Lupa. Oh lupa. Nanti pakai tali rafia? Enggak boleh. Nah, besok memakai sabuk ya. Kamu ngapain ya? Nggak pakai sabuk? Hilang. Ya, nanti coba cari di rumah. Kalau tidak ada, kita ada ibunya. Atau nanti ada sabuknya Pak Arif boleh dipakai. Oke. Alhamdulillah hari ini sudah komplit. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tapi sebenarnya aku ingin menyampaikan bahwa belajar matematika itu bukan masalah hitung, bukan masalah menghafalkan perkalian. Belajar matematika itu memahamkan bahwa konsep hidup ini semuanya berhubungan dengan matematika. Perhatikan, kenapa botol ini tidak jatuh? Ada gravitasinya. Kenapa gravitasi bisa menarik sementara kertas ini bisa melayang? Itu bisa dihitung dengan matematika. Kenapa dengan sudut yang sempit ini tidak bisa jatuh juga? Karena bisa dihitung dengan matematika. Kenapa layang-layang bisa terbang? Ada angin. Kenapa angin itu bisa berembus? Karena hadir Allah lagi bagus. Tekanan dari suhu yang berbeda kemarin dapat sampaikan. Nah, ketika layang-layang itu terbang, itu juga bisa dihitung dari kecepatan anginnya. Kemudian sampai sering bermain layangan terus gesekan. Kenapa bisa menang? Kenapa bisa kalah? Itu pun juga bisa dihitung. Kecepatan benangnya, kemampuan gerakannya, manuvernya layangan itu bisa dihitung. Itu mantap. Begitu juga ketika kita melihat matahari terbit berapa kali putaran, padahal bumi kita yang itu matematika semuanya. Maka banyak sekali ilmuwan matematika dari peradaban salah satunya abjad itu yang menemukan. Nah, Pak Ari berharap matematika ini menjadi fondasi kalian. Meskipun kalian tidak memahami semua ilmu matematika, tapi konsep berpikirnya bahwa hidup itu penuh dengan matematika. 1 tambah 1 2 belum tentu. Ada 1 tambah 1 jadinya 11, 10, 12, 13. Contoh ayamnya Pak Ari. 1 ayam jago, sayur ayam betina. 1 tahun kemudian ayamnya jadi 13. Nah, konsep matematika tidak hanya seperti itu saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Kemarin kita sudah belajar itu, menyinggung itu, benar atau tidak? Nah, salah satunya kemarin kita mengamati yang ada di lingkungan sekitar. Kita kemarin buat apa itu? Penampungan air. Tutupnya berbentuk lingkaran. Ada berapa penampungan air kita? 2. Satunya di depan kantor, satunya di belakang, samping atau toilet. Itu berbentuk apa? Lingkaran. Kita kemarin mengamati itu banyak sekali. Nah, unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari hari ini itu sebenarnya berada di sekitar kita banyak sekali. Kadang kita tidak punya. Hanya saja hari ini kita akan mempelajari. Jadi
Mengapa kita akan belajar unsur-unsur lingkaran pada pagi hari ini? Karena kita akan belajar apa itu titik pusat. Yang kedua kita akan belajar apa itu diameter. Yang kemarin sudah dibahas. Selanjutnya kita akan belajar separuhnya diameter apa? Jari-jari. Betul. Dan unsur-unsur lingkaran lain seperti juring, apalagi pembereng. Bagus. Nah, sebelumnya minggu kemarin Pak Aris sudah tes kalian pra-observasi terkait pemahaman unsur-unsur lingkaran. Dan hari ini Pak Aris sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan pemahaman yang kalian miliki. Ingat, bukan berarti kelompok kalian ini berbeda-beda, tidak. Tapi Pak Ari mengelompokkan berdasarkan kemampuan memahami konsep unsur lingkaran. Nanti dari kelompok-kelompok ini kalian akan bekerja sama untuk mengerjakan ataupun membahas pembelajaran yang kita siapkan. Sebelumnya pernah lihat lagu? Oh, pernah lihat? Pernah juga lagu lingkaran kecil? Pernah? Pernah? Kita coba nyanyi. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Oh ya. Terus lingkaran kecil, lingkaran besar. Paham lingkaran kecil tangannya bagaimana? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Paham konsepnya? Paham. Sekarang ketika Pak Ari bilang semut, berarti kecil tapi tangan harus tinggi. Sekali lagi, ketika Pak Ari bilang semut itu kecil, sampai bilangnya kecil tapi tangannya harus bisa dipahami? Ketika Pak Ari bilang gajah itu tapi tangannya sampai ini akan mengasah otak kanan dan otak kiri kalian. Pak, kalau saya tidak punya otak kanan dan otak kiri, berarti otak tengah. Oke, sekali lagi, kalau Pak Ari bilang gajah besar tapi tangannya, coba ya, gajah besar, semut kecil. Paham? Oke, per kelompok sini dulu. Gajah semut. Semut tangan dulu, semangat dulu. Konsentrasi. Gajah semut. Besar. Kalau besar tangannya kecil. Ada ucapannya besar tapi tangannya kecil. Konsentrasi. Gajah semut jerapah? Enggak ada. Gajah semut. Semut yang besar, guys. Semut apa yang besar? Kita coba ngomong sini. Tepuk tangan untuk ngomong. Gajah semut. Konsentrasi. Gajah semut. Besar, lingkarannya kecil. Lagi. Gajah semut. Oke, bagus, bisa. Kelompok ini sekarang konsentrasi. Siap? Nunggu apa? Oh, nunggu aja. Oke. Gajah semut. Loh, ya. Kalau besar lingkarannya kecil. Lagi. Gajah semut. Oh, tangan. Oke. Sekarang ini. Gajah semut. Besar lingkarannya. Ini ya, biar tahu bedanya. Gajah semut. Kecil. Bagus. Sama tangan. Tinggal satu kelompok. Konsentrasi. Ini berapa? Ini loh berapa? Loh konsentrasi berarti. Ya siap? Gajah semut. Gajah semut. Kecil. Lagi semut. Gajah semut. Oke, kita lihat
mati. Oh, jaringannya tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Karena terbatas 8 kayaknya. Oke, sebelumnya pernah lihat ini? Apa namanya? Termolen, biang lala, apalagi yang bahasanya orang desa Manyaran, kurung manuk. Ada lagi, kalau zaman dulu namanya dermolen, bener dermolen. Tapi sebenarnya ini namanya biang lala. Biang lala itu apa? Pelangi kan? Sama, namanya biang lala atau pelangi. Gambar ini berbentuk apa? Oke, Dino? Lingkaran. Bagus. Selain lingkaran, selain biang lala, kalian pernah mengamati di lingkungan kita? Kelompok sini. Botol. Botol berbentuk lingkaran? Tutupnya botol. Bagus. Kelompok sini. Pernah mengamati mungkin sebentar? Boleh sambil lihat-lihat berdiri, lihat-lihat apa saja yang di sini bentuknya seperti itu. Silakan. Acungkan tangan. Kelompok sini. Bola. Ya, bola bulat tapi dasarnya berbentuk lingkaran. Ada lagi? Baskom. Paling tadi bawa baskom. Bentuknya lingkaran. Acungkan tangan baru menjawab. Kipas angin. Bagus. Dasarnya berbentuk lingkaran. Ada lagi? Ada lagi? Ember. Ini apa? Sering mandinya pakai ember Mas Jamin. Bagus. Oke. Olor. Olor itu apa? Oh, terminal listrik. Oke. Oke, sini. Gelas. Dasarnya gelas. Oke, boleh. Kalau gelas itu berbentuk apa kan kemarin? Tabung untuk bangun rumah, tapi dasarnya gelas berbentuk tabung juga. Nih, berbentuk tabung, berbentuk lingkaran. Bagus. Selanjutnya, kita sini yang dulu. Tutup gelas mana? Oh, tutup gelasnya Pak ini. Nah, terus ini berbentuk lingkaran. Boleh sambil jalan sambil ngamati. Ada lagi kan di sini? Silakan. Apa? Karet. Mana karet? Oh, tapi saya menemukan karet. Oke, bagus. Karet juga berbentuk lingkaran. Siapa? Uang koin. Bagus sekali. Nah, ini uang koin 500 juta dari China. Ini bentuk uang koin. Berbentuk apa ya? Ada lagi? Kuilo. Mana kuilo? Yang buat pakai ibu ika. Oke. Oh, itu yang buat apa? Pembangkit listrikmu itu. Oke, bagus itu juga. Kita lihat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran silakan dibaca. Siapa minta tolong Pak ini dibacakan lingkaran. Lebih keras. Ya. Ada berapa unsur lingkaran? 10. Sudah belajar nih. Kita lihat. Nah, unsur lingkaran yang berupa kurva atau garis kita lihat. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja? Kelompok B. Silakan satu saja disebutkan unsur lingkaran di sana. Apa? Ada satu saja disebutkan. Ayo. Kelompok ini satu saja bisa dibaca disebutkan di sana. Jari-jari. Oke, jari-jari ada satu unsur lingkaran di sana yaitu jari-jari. Jari-jari pada gambar garisnya apa saja? Siapa yang bisa ngomong? Ayo. Oke, Naila. A ke O. Bagus, kita lihat di sini. Ada A ke O. A ke O, kemudian O ke B, kemudian O ke C. Ya, A ke O ke B, O ke C. Terima kasih untuk Pak Naila yang sudah membantu. Lainnya, unsur lainnya silakan. Tunjukkan tangan di situ, sebutkan satu saja. Oke, Siva. Diameternya di mana? A ke B.
kita lihat diameter A ke B. Kita perhatikan A ke B. Boleh nggak dari sini ke sini? Boleh juga. Jadi, tapi di gambar ini ada titik A ke titik B. Bagus, terima kasih Siva, teman-teman Siva. Yang lainnya monggo. Oke, satu dulu. Tali busur yang mana? Dari A ke C. Kita lihat A ke C. Tali busur A ke C. Kita lihat. Ini titik A, ini titik C. Ini disebut tali. Kalau gambarnya seperti ini, kalian ingat apa? Busur. Nah, pintar sekali. Kalau sampai lihat garis busur itu bentuknya seperti ini kan? Nah, ini disebut tali busur karena membentuk sudut busur itu yang bisa mengukur berapa derajat, berapa derajat. Selanjutnya, oke? Apotema itu yang mana? O ke D. Ada yang tahu bahasa apotema itu apa? Ya, sebuah garis. Ada yang ingat? Tidak ingat. Sekarang kalian ketik di Chrome kalian, YouTube, silakan masuk. Ya, Chrome, ketik YouTube. Sudah? Silakan diketik Aryan Zone. Aryan Zone. Yang nggak bisa, mungkin jaringannya sedang error, tak apa-apa. Aryan Zone. Sudah? Silakan diklik di videonya. Silakan diklik di video. Ada beranda video komunitas. Nah, ada beranda video komunitas sudah. Cari yang lingkaran. Arahkan ke bawah, cari yang gambar lingkaran. Nah, itu diklik. Silakan. Besarkan layarnya. Oke, sebelumnya stop dulu. Sudah di stop? Nah, gini, kalian bisa membedakan nggak bentuk lingkaran dan ruang bangun datar yang lain? Bisa kan otomatis? Nah, karena kalian fokus pada lingkaran, di situ ada sedikit informasi dari video pembelajaran yang Pak Adi buatkan. Silakan dilihat. Pak Adi beri waktu 3 menit. Oke, silakan dilihat. Ada kesulitan menonton videonya? Tidak. Dino ngantuk kayaknya. Boleh cuci muka kan? Tidak.
diperhatikan di situ. Nanti akan keluar unsur-unsurnya juga. Silakan boleh membawa catatan, dicatat sedikit-sedikit mana yang penting menurut kalian. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sekarang Pak Ari akan memberi kalian lembar kerja peserta didik. Dari video tadi kalian sudah bisa membuat pengamatan atau melaksanakan pengamatan. Nanti silakan dikerjakan secara kelompok. Boleh bergabung, tempat duduknya boleh bergabung. Dikerjakan secara berkelompok. Amati video tadi, amati LKPD-nya, silakan dikerjakan secara kolaborasi atau alias kelompok, silakan. Atau dibagi lembarannya, boleh ada 4 lembar itu, silakan dibagi. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Pak Ari hanya memberi waktu sekitar 10 menit saja ya, maksimal. Silakan bekerja secara berkelompok. Ya, dikerjakan langsung di sana. Jangan lupa nama kelompoknya atau anggotanya ditulis. Silakan, bisa dikerjakan secara berkelompok. Ada yang tanya? Dikerjakan berkelompok. Nama anggotanya ditulis semuanya. Karena ini adalah kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya berdasarkan sumber belajar yang sudah kalian lihat tadi. Oke? Silakan. Ini bukan tugas individu, ini tugas kelompok LKPD. Jadi silakan berdiskusi. Sekali lagi, ini kerja kelompok. Kalian akan melihat juga kelompok mana yang aktif berdiskusi. Boleh, jika ada yang kesulitan, boleh bertanya dengan Pak Ari atau diskusi dengan kelompoknya.
kesulitan? Sip, silakan. Terus kerjakan berkelompok. Boleh dilihat lagi videonya. Kalau kalian lupa, diputar lagi videonya, silakan diamati. Satu menulis, satu membantu menjelaskan. Apakah ada kesulitan? Ya, oke, bagus. Silakan, gimana? Kesulitan. Pada poin nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sudut A, O, D adalah 90 derajat dan derajat kita dengan berdasarkan panjang kali 10. Nah, kita nanti akan pada pembahasan selanjutnya. Untuk mengerjakan ini karena kalian harus belajar menggunakan unsur tiga. Oke, sementara dikerjakan sebelumnya dulu 1 sampai 5 itu sudah cukup. Oke, yang nomor 10 nanti tindak lanjut yang kita lanjutkan untuk yang pembelajaran selanjutnya. Hari ini kalian pelajari dulu tentang unsur-unsur saja atau penghitungnya pada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, pertanyaan yang bagus dari kelompok A tadi.
Oke, waktunya kurang 2 menit. Ada kesulitan? Bukan, itu tujuan pembelajaran yang kalian pelajari hari ini. Nah, Satria dibantu temannya, tidak boleh main sendiri. Karena Pak Ari juga mencatat apa yang kalian lakukan pada kegiatan kali ini. Itu yang nomor 10 tadi sudah dijelaskan Pak Ari, dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis. Boleh di stop videonya. Dino, bisa cuci muka dulu, kelihatannya ngantuk hari ini. Silakan cuci muka dulu. Kelihatannya kok ngantuk. Pusing? Agak sakit. Oke, istirahat ke UKS atau di kelas saja? Di kelas saja, oke. Sambil mendengarkan, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya Pak Ari kepengen kalian rembuk siapa yang menyampaikan ke depan untuk presentasi jawabannya. Oke, silakan dirembukkan. Butuh 2 orang setiap kelompok untuk maju ke depan. Pak Ari beri waktu berdiskusi selama 1 menit saja. Siapa yang bertugas membantu Anda membacakan hasil karyanya, pekerjaannya. Sudah siap yang maju? Nah, tugas kalian kelompok nanti yang maju adalah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Karena keterbatasan waktu, kalian, halo, dengarkan Pak Ari dulu. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya kalian boleh mempresentasikan dengan gambar, dengan lagu, dengan video, atau dengan slide. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti kalian boleh menggunakan gambar saja atau poster atau apa, silakan. Nanti akan Pak Ari sampaikan seperti apa. Pak, saya lagu boleh? Boleh, itu ada gitar, nanti kita iringi gitar.
Bentar, Sini akan Pak Ari jelaskan. sebut. Oke. Nah, sebelum kalian menjelaskan LKPD-nya nanti atau mengerjakan itu, Pak Ari pengen kalian membuat sebuah deskripsi atau gambar atau apa silakan, suka-suka kalian. Kalau deskripsi hari ini kami belajar tentang lingkaran beserta apa saja, seperti yang saya lihat di video. Kalau membuat gambar, hari ini kami belajar silakan digambar lingkaran ini, garisnya ini seperti yang tadi saya lihat. Paham betul? Ada yang tidak paham? Kelompok mana yang belum paham? Belum. Itu masih sudah paham atau belum? Sudah. Boleh membuat gambar poster sederhana. Yang kedua, boleh model deskripsi. Kalau bisa lagu boleh. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ini jari-jari, ini diameter, ini apotema. Boleh, nanti Pak Ari yang ditarik. Silakan membuat liriknya. Yang pasti buat poster sederhana atau deskripsi. Silakan. Pak Ari beri waktu sebanyak 5 menit cukup ya? Cukup, silakan dimulai. Silakan memilih suka kalian. Kurang jelas? Deskripsi itu menjelaskan apa yang sampai pelajari hari ini, menceritakan hari ini kami belajar tentang apa, kemudian di dalamnya kami belajar tentang apa saja dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk gambar. Kalau ini kan gambar, nah ini gambar apa bukan? Gambar. Boleh dalam bentuk tulisan bercerita, boleh, silakan. Satrio, ayo lebih serius, kasihan temannya. Pak Ari membuat catatan lebih ya terhadap sikap kalian. Silakan dibantu berkolaborasi. Oke, kurang 3 menit, silakan. Ayo semangat, lebih semangat lagi. Pasti bisa kalau dikerjakan bersama-sama. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan ke Pak Ari. Dua menit lagi. Nanti ditentukan siapa yang mewakili kelompoknya. Pak Ari mau izin minum dulu ya.
Oke, kurang 1 menit. Oke, sudah? Belum? Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Sederhana saja, tidak usah rumit-rumit. Ini kelompok ini sudah? Lihat mana? Oke, kelompok B sudah. Pak Ari kepingin kelompok B maju untuk presentasi membacakan hasil karyanya. Nanti kita tempel di depan. Terima kasih Pak. Ada yang tahu solusinya Pak? Oh iya. Oke. Silakan kelompok B maju dahulu. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Ayo kelompok B. Ayo kelompok B tinggal membaca saja hasil karyanya. Dibaca. Oke. Jadi nanti perkenalkan kami dari kelompok B. A, B, C, D, E. Kelompoknya apa? A, B, C, D, E. Kami dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan. Perkenalkan diri. Lebih keras, lebih keras. Perkenalkan, nama saya Purbo, nama saya ini kami dari kelompok B. Yo, silakan. Perkenalkan temanmu. Terus satunya perkenalkan diri juga. Lihat teman-teman, jangan lihat Pak Ali ganteng. Silakan, kami akan membacakan hasil ini. Lebih keras. Ya. Dipasangin. Ada lagi? Di situ sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok B. Silakan diangkat. Kelompok B. Silakan diangkat. Ini kasih tempelan. Di sini di papan tulis, di papan tulis. Oke, kelompok B. Lingkaran. Kami kemarin belajar lingkaran. Beberapa yang bisa saya temui kemarin adalah satu tutup botol, jam dinding, uang koin, kipas angin. Cukup. Memberi informasi dari kami. Oke, bagus. Ada yang maju lagi? Kelompok mana duluan? Silakan. Yang sudah. Silakan acungkan tangan. Ayo. Kelompok. Oke, kelompok C. Silakan acungkan tangan untuk kelompok C. Silakan maju. Boleh berdua, boleh berdua. Ayo boleh berdua. Silakan. Sama, kami dari kelompok C, nama kami ini kami akan menjelaskan. Yuk mulai.
Lebih keras, lebih keras. Di itu. Oke. Titik tengah lingkaran. Setengah dari diameter bagus. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok C. Luar biasa. Penjelasan yang sudah disampaikan. Silakan ditempel sebelah. Ya, nanti kelompok C. Kelompok C. Siapa lagi yang siap? Maju, silakan. Majukan jari. Tinggal 3 kelompok. Oh, kelompok D mengajukan tangan. Oke, silakan. Kelompok D, tadi tangannya begini juga. Silakan maju. Ayo tepuk tangan semuanya untuk kelompok D. Mana kertasnya di bawah? Ayo ada 2 orang yang membantu diberi bantuan namanya. Silakan perkenalkan dulu. Nah, kayaknya sudah menguasai apa yang Pak Ari sampaikan, maka Pak Ari berharap pembelajaran kali ini bisa kita cukupi. Tapi jangan lupa nanti kalian membuat tugas di rumah masing-masing. Oke? Apa tugasnya? Untuk kelompok A dan kelompok C, kelompok A dan kelompok C membuat poster tentang konsep lingkaran, ya, besar. 1 kertas itu full. Kelompok A dan kelompok C membuat poster dengan konsep lingkaran. Di dalam gambarnya ada 3 gambar lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran sedang, lingkaran kecil. Dijelaskan di bawahnya. Ini garis apotema, ini juring ini. Jadi 3 gambar dalam 1 poster. Untuk tugas selanjutnya, kelompok E sama kelompok B sama kelompok C. Tinggal 3 kelompok. Oke, paham? Yang kelompok B membuat poster sederhana, 1 saja gambarnya. Paham? 1 saja, agak besar, sederhana. Gambarkan poster lingkaran itu, lalu unsur-unsurnya dijelaskan. Sebisa kalian, 1 saja gambarnya yang agak besar. Untuk kelompok D dan kelompok E nanti posternya berisi 2. 1 agak besar, 1-nya kecil. Oke? Dijelaskan gambarnya tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah jelas? Kelompok A sama C berapa gambar? 3. Kelompok B 1. Kelompok D sama E 2 gambar dalam 1 poster. Bagus. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini luar biasa. Pak Ari ucapkan banyak terima kasih untuk kalian. Tadi sudah berani maju presentasikan hasil kelompoknya. Pak Ari berharap kelompok pembelajaran kali ini memiliki makna untuk kalian, memiliki keberkahan untuk kalian sehingga bisa mengakhiri materi unsur-unsur lingkaran ini dengan baik. Sebelumnya, Pak Ari ingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait cara menghitung lingkaran. Di dalamnya ada jari-jari, diameter, dan tadi ada yang ditanyakan apa kelompok A tadi? Terkait unsur lingkaran. Jadi nanti juga ada luas juring dan luas tempelan. Begitu ya? Masih ada pertanyaan untuk pembelajaran kali ini? Cukup? Terima kasih. Sebelumnya
Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Unsur lingkaran, apa saja di dalamnya? Diameter, jari-jari, unsur lingkaran, dan lain sebagainya. Pak Ari ucapkan terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa ini. Ada beberapa catatan Pak Ari yang terkait sikap dan sifat kalian tadi saat berkolaborasi sebagai pertimbangan Pak Ari untuk nanti melakukan pembelajaran selanjutnya, melakukan refleksi, dan juga nanti beberapa anak akan Pak Ari ajak remedi untuk penguatan tentang materi unsur. Terima kasih untuk hari ini. Kelas 6 luar biasa. Kalian bisa lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, oke. Terima kasih. Yeah. Luar biasa Pak Ari, memanfaatkan teknologi. Oke Pak Ari, untuk selanjutnya deh, kita fokus ke tadi kan kita sudah melakukan selanjutnya terakhir untuk catatan pasca observasi. Siap. Situ Pak Ari, apa yang Pak Ari rasakan tersendiri? Saya merasa sebenarnya kurang optimal. Kurang optimalnya dalam konteks saya juga mungkin media yang saya gunakan meskipun digital belum memaksimalkan potensi anak-anak secara mandiri maupun di kelompok, dan karena saya juga ingin mengajari atau menguatkan mental anak-anak untuk berani mempresentasikan tiga tadi. Itu yang menurut saya harus diperbaiki, yang merefleksikan diri tadi. Dan satu hal yang tadi saya amati adalah ada beberapa anak waktu kolaborasi itu masih sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi tugas saya nanti memberikan pemahaman atau memperkecil kelompoknya agar dapat langsung directnya, langsung terasa bagaimana mereka ikut hadir yang panjenengan rasakan saya luar biasanya di sini. Mungkin saya bisa mengoptimalkan apa yang ada dalam sekolah, artinya fasilitas yang ada di sekolah saya bisa gunakan sebaik mungkin, saya bisa manfaatkan, dan saya bisa beri manfaat karena mereka juga bisa menggunakan itu dalam proses pembelajaran maupun non pembelajaran. Ini sudah kemarin tadi saya Pak Ari itu refleksi. Jadi panjenengan sudah mengawali dengan guru sangat luar biasa, menjadi anak dengan estimasi seperti ada situ Pak Ari dari awal sudah memotivasi anak tentang bagaimana membaca baik, doa. Nah, situ Pak Ari intinya ya, intinya untuk pembelajaran tersebut. Sebetulnya sudah menarik Pak. Memang panjenengan tahu kurang optimal itu, ini sekedar berbagi ya Pak. Silakan. Untuk pengoptimalan itu
sebenarnya kita sudah bisa menguasai. Namun kan kita anak-anak ini bagaimana benar-benar jadi itu proses Pak. Jadi untuk pengoptimalan etik dalam kelas untuk pembelajaran itu memang kita kesana itu memang harus tertatih-tatih lah rasanya. Tapi ya saya yakin nanti Pak Ari akan berhasil untuk membawa anak-anak ini gimana sangat luar biasa. Tapi sebenarnya juga ada kuisis, cuman karena Saya tunggu soalnya itu ada layar Iya. mana ya kuisisnya ya. karena tadi setelah ini Oh, gitu. itu sebenarnya saya mau berikan Oh, gitu. kuisis juga untuk yang individunya kan itu. Nah, terus tadi ada satu kelewat Pak. Ini tadi stoknya. Tadi saya dulu sudah Betul. siapkan. Iya. Videonya juga sudah saya siapkan. Pembablasan tidak mungkin kan saya kembali lagi ke Betul. awal ya sudah. Saya sudah sadar dulu. Di RPP-nya saya baca Ada stoknya ya. terus ini Pak Ari kan di situ tadi kan intinya diskusi nih Pak. Iya, Itu silakan. sudah bagus untuk pembelajaran diskusi. Terus bagaimana kita menjadi ulang kita masih ada istimewa karena bicara kan ya kita sisipkan di situ guys. Kan kita perlu munculkan untuk anak-anak itu saja mungkin dari Pak Badik yang saya sampaikan dari refleksi dari Pak Ari tadi. Sekarang Pak Ari jenengan kalau saya sudah observasi kan menyampaikan saya ingin mengatakan potensi. Sekarang titik temu dari pembelajaran Pak Ari yang paling merasa berhasil. Nah, tadi dari pembelajaran itu saya melihat bahwa saya kan mengelompokkan anak-anak kemarin berdasarkan kemampuan mereka memahami sekitar dan pembelajaran sebelumnya. Jadi langsung dari bawah seperti itu. Dan sebenarnya dari beberapa tapi kan untuk visualnya bagus sekali itu. Nah, mereka memahami langsung bisa menangkap apa yang saya suruh observasi dalam konteks referensi pembelajaran yang saya sampaikan dari video, dari proyektor, dari saya. Tapi sebenarnya ada lagu juga yang ingin saya sampaikan itu, cuman karena keterbatasan, jadi saya tidak bisa meneruskan itu. Nah, hanya saja dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya mencatat dalam diri saya sendiri, sisi audiovisual itu ternyata sangat besar pengaruhnya. Dan kemudian juga dari kinestetik tadi saya ajak anak untuk mengamati itu juga mendapatkan beberapa jawaban yang menurut saya tepat. Artinya proses sebelum membuat produknya itu tadi, anak-anak juga mengalami proses itu yang saya kira mereka belajar dengan apa yang mereka inginkan, bukan yang saya inginkan saya paksa menjadi di sini. Dan dari hal yang tadi berjalan itu, saya kira saya mengatakan itu cukup berhasil, meskipun ada pembinaan sedikit dan mungkin harus saya evaluasi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang lainnya yang lebih bagus. Dan konsepnya berdiferensiasi tidak hanya seperti itu terus, jadi tidak hanya dalam konteks audiovisualnya itu harus melalui layar monitor dan lain-lain. Saya juga ingin menggunakan alat peraga depannya, dan anak juga bisa menggunakan alat peraga itu yang berbasis lingkungan yang ada di sekitar mereka, itu ingin saya manfaatkan. Aset nih Pak, tidak perlu mau nggak ya di aset. Dari penyampaian dari Pak Ari tadi saya sudah bisa menangkap hasil dan hasil itu semua proses Pak dalam pembelajaran kita seorang kita harusnya guru, kita tidak harus belajar, kita harus terus belajar karena yang kita hadapi itu harus manusia. Sekarang Pak Ari, untuk tindak lanjut ke depannya lanjutnya tindak lanjut ke depannya untuk terkait pembelajaran berdiferensiasi pada khususnya, ya otomatis saya harus memperbanyak referensi, harus belajar, harus terbuka, harus sering sharing dengan rekan-rekan yang sudah sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pasti tidak boleh puas diri, itu yang paling utama, karena
namanya guru belajar harus banyak belajar. Di situ mungkin untuk tahun selanjutnya saya akan menemukan siklusnya, bahwa dengan tipe murid yang seperti ini saya menggunakan siklus yang ini, dengan tipe murid yang seperti ini saya menggunakan pembelajaran organisasi yang model seperti ini. Itu akan menjadi tantangan saya. Pak Ari, sepakat nih ya, saya akan melihat depannya sekali Untuk PT5 nanti kita ada jenengan kita kucing coaching dengan tekan guru depan saya. Oke Pak Ari, untuk kesempatan kita Sudah, ada lagi lah untuk tantangannya sama. terima kasih Pak Ari atas kesempatan hari ini, waktunya yang sangat luar biasa. Mohon maaf ketika saya datang sampai saya ingin pamitan jika ada kekeliruan dari saya dengan saya untuk sopan. Maaf, saya manusia biasa Pak Ari. Kita berbaik, saya saling belajar di Pak Ari. Saya belajar di Panjenengan. Sangat saya itu justru belajar dari Panjenengan. Terima kasih juga Pak Soeb atas pendampingannya, atas informasinya, atas masukan-masukan kita, dan atas kesabarannya selama ini yang mungkin saya pribadi mungkin kadang lelah, responnya terlambat seperti itu. Jadi saya juga ingin pada posisi untuk membuat semuanya senang. Cuman ada beberapa hal yang kadang saya terlambat, jadi saya mohon maaf juga. Terima kasih sudah mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan selama ini. Semoga panjenengan sehat semuanya dan depan diberikan tempat yang baik. Terima kasih. Ya, juga. Semuanya terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf sebelum gue Terutama guys, untuk hari kedepannya kita sering berkolaborasi. Mohon maaf ketika saya kurang di Pak Ari. Menurut Panjenengan itu pasti saya kurang. Sampai sini kita harus tapi saya merasakan memang ya Allah, saya itu puwekin Pak. Jadi itu saya berdoa semoga saya dapat betul masa berkumpul dengan dari posisi dan sekali lagi kalau kadang saya telat respon bukan berarti betul saya tidak respon ya Pak. itu positif kok. Ya belum deh. Makanya saya kemarin langsung dong yo. Kemarin ketika panjenengan share apa? Bukan yang polling itu loh Pak. Saya bingung, saya meraba-raba mana dulu diferensiasi aku sudah buat mana ya. Jadi gali-gali lagi Pak. Karena itu tadi yang saya sampaikan libur. Nah, seandainya itu tidak usah libur saja Pak. Benar kan kita sudah selesai sebenarnya. Februari ini ya kan puasa sudah aman. Tinggal karena sertifikat saja. Terus atasnya ada Pak. Siap saja. Kan tasnya ada di mobil Pak. Dan nanti dikolaborasikan dengan Insyaallah. Yang baik Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati kerjasamanya. Hati-hati di jalan. Mohon maaf loh Pak Ari nggih, ngerepotin